Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kelompok kami untuk kepentingan ujian akhir semester Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang tahun 2026. Di sini dengan judul presentasi dari kami, dari tugas proyek kami adalah analisis black spot dan keselamatan transportasi pada ruas jalan Tanjakan Silayur, Kota Semarang. Di sini perkenalkan nama saya Masih Dendra Wijaya dengan NPM 25646-023. Masuk kepada latar belakang kami, pada intinya kecelakaan lalu lintas meningkat seiring bertambahnya kendaraan dan aktivitas jalan. Kemudian pada laporan kami ini pendekatan berbasis data, kemudian identifikasi black spot untuk membantu menentukan titik prioritas penanganan keselamatan jalan. Kemudian ada 3 poin penting yang melatar belakangi laporan kami. Yang pertama adalah tren kecelakaan meningkat. Frekuensi kecelakaan pada ruas jalan penelitian cenderung tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian perlunya identifikasi blind spot. Kemudian mengetahui titik rawan membuat penanganan lebih efektif dan tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah jalur strategis dan padat. Tanjakan Selayur merupakan salah satu jalur penting penghubung Semarang dengan wilayah barat. Masuk kepada rumusan masalah dan tujuan penghentian. Rumusan masalah yang kami angkat ada 4. Yang pertama, bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas. Kedua, di mana lokasi black spot pada ruas jalan. Ketiga, faktor apa yang mempengaruhi kecelakaan. Yang keempat, bagaimana upaya penanganannya. Tujuan penelitian kami mengidentifikasi karakteristik kecelakaan. Yang kedua, menentukan lokasi black spot. Ketiga, menganalisis faktor penyebab kecelakaan. Dan terakhir, memberikan rekomendasi penanganan keselamatan. Yang tentunya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kita angkat. Kemudian lokasi penelitian kita berada di Kecamatan Aliat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lebih tepatnya pada ruas jalan Profesor Dr. Hamka. Jenis jalan adalah arteri, 4 lajur, 2 jalur. Kemudian jalannya banyak sekali dilalui truk dan bus. Ya walaupun juga banyak kendaraan-kendaraan bermotor, tapi juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus. Dia statusnya adalah rawan kecelakaan dan karakteristik ruas jalannya itu adalah jalan arteri dengan volume kendaraan tinggi, tanjakan dan turunan curam, kemudian sering dilalui kendaraan berat. Tikungan mengurangi jarak pandang, lalu lintas padat pada saat jam sibuk, terutama di jam pagi dan sore. Masuk kepada metodologi penelitian ya. Pada penelitian kami ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu menggunakan data sekunder 1 tahun terakhir dari jurnal berita dan literatur yang kita peroleh dari internet. Yang pertama ada studi literatur, mengumpulkan teori dan konsep black spot serta keselamatan jalan. Kedua, pengumpulan data kecelakaan, jenis kendaraan, dan faktor penyebabnya. Yang ketiga adalah analisis karakteristik, pola jumlah, jenis waktu, dan keparahan kecelakaan. Dan yang terakhir adalah analisis black spot. Kita menggunakan metode frekuensi dan ekuivalen accident number atau disingkat EAN. Nah, kemudian masuk kepada kondisi geometrik jalan. Kondisi geometrik yang pertama itu adalah jalannya 4 lajur terbagi 2 arah.
Kemudian total lebar jalannya adalah 14 meter. Dengan kelandaian tanjakan itu di angka 9 sampai 13,2%. Nah, kemudian untuk tanjakannya, itu ruas tanjakannya diperkirakan di angka 649 meter. Detail penapang jalan itu lajur kanan 3,6 meter, di- lajur kiri itu 3,4 meter, median jalan 1,2 meter, trotoar kiri 0,8 meter, kemudian damage-nya adalah 16 meter. Yang perlu di highlight titik perhatian geometriknya. Yang pertama adalah tikungan dengan radius atau jarak pandang terbatas. Jarak pandang terhenti optimal. Kemudian permukaan jalan bergelombang di beberapa titik. Nah, karakteristik kecelakaannya kita terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah jenis kecelakaannya yaitu kecelakaan tunggal, tabrak depan atau belakang, remblong kendaraan berat, kemudian terakhir kendaraan terguling. Kategori kedua yaitu waktu kejadian itu di jam sibuk pagi dan sore, kemudian jam malam hari pada saat penerangan terbatas, kemudian pada saat kondisi hujan. Kategori ketiga kendaraan yang terlibat itu adalah truk angkutan barang, bus, sepeda motor, dan mobil. Kemudian analisis black spot kita dengan metode ekivalen analisis itu ekivalen accident number memberi bobot pada tingkat fasilitas korban untuk menentukan tingkat kerawanan lokasi. Nah, dengan rumus yang kita dapat sebagai berikut, yaitu dengan keterangan MD itu adalah korban meninggal dunia, LB luka berat, LR luka ringan, dengan K itu adalah kejadian dengan kerugian material. Nah, berdasarkan ketentuan dari Korlantas tahun 2012, jika nilai EAN dalam 1 tahun mencapai minimal 30, maka lokasi tersebut dapat ditetapkan sebagai black spot. Nah, sayangnya untuk di lokasi ini nilainya lebih dari 30 sehingga masuk ke dalam kategori black spot. Tanjakan Selayar ditetapkan sebagai lokasi black spot. Black spot karena frekuensi kesenangan tinggi, tingkat fasilitas signifikan, resiko kecelakaan berulang, geometrik jalan yang berbahaya. Faktor penyebab kecelakaan ada 4. Yang pertama ada manusianya itu sendiri. Kecepatan tidak sesuai medan, kelelahan pengemudi, jarak tidak aman. Kedua ada kendaraan, remblong muatan berlebih, kondisi ban tidak layak. Dan yang ketiga adalah jalan, tanjakan atau turunan yang curam. Kemudian tikungan jarak pandang terbatas. Dan yang terakhir adalah lingkungan, faktor cuaca seperti hujan yang kemudian menyebabkan jalan menjadi licin dan penerangan kurang optimal. Rekomendasi penanganan untuk pencegahan kecelakaan pada ruas tersebut yang pertama adalah perbaikan geometrik jalan, evaluasi kemiringan, perkerasan, dan pelebaran pada titik konflik. Kemudian adalah rambu dan marka, rambu tanjakan atau turunan, batas kecepatan, marka reflektif, dan chevron. Ketiga adalah penerangan jalan, penambahan PJU pada tikungan, turunan, dan titik jarak pandang terbatas. Yang terakhir ada edukasi berkendara, safety riding atau driving, teknik pengereman dan penggunaan gigi yang rendah. Kesimpulan yang kita tarik pada laporan ini adalah yang pertama, ruas rawan kecelakaan. Tanjakan Selayar memiliki tingkat kerawanan kecelakaan cukup tinggi di Kota Semarang. Geometrik menjadi faktor kunci. Tanjakan atau turunan curam, tikungan jarak pandang terbatas, dan volume kendaraan berat. 3 jenis kecelakaan dominan, kecelakaan tunggal, tabrak depan, belakang, terguling, dan remblong. Dan yang terakhir adalah penanganan terintegrasi. Perbaikan infrastruktur perlu berjalan bersama edukasi keselamatan berkendara. Saran dari kami adalah pemerintah atau instansi terkait seperti PU, Bina Marga atau terkait, tingkatkan lampu informatif, marka reflektif, penerangan, dan evaluasi geometrik jalan.
Yang kemudian adalah kedua atau yang terakhir, itu adalah penggunaan jalan untuk kendaraan berat. Periksa kondisi kendaraan, patuhi batas kecepatan, dan gunakan teknik berkendara aman. Baik, untuk pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis black spot pada mata kuliah sistem transportasi bertujuan untuk ujian akhir semester cukup sampai di sini. Semoga untuk Semoga laporan dari kami bermanfaat untuk mahasiswa dan studi literatur lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.